Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 dengan saya Mahfud Afif Yunani dan rekan saya Pipit Sadatul Abadiyah. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Program Aplikasi Komputer Matematika, Prodi Pendidikan Matematika, STKIP 11 April Sumedang. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai operasi aljabar pada matriks, determinan, inverse, transpose, serta nilai eigen dan vektor eigen menggunakan Scilab. Sekilas mengenai Scilab. Scilab adalah freeware yang dikembangkan untuk komputasi numerik. Scilab menyediakan ratusan fungsi yang mempresentasikan seperti operasi matematika, analisis data, serta algoritma. Scilab dapat diunduh di website resminya, yaitu www.scilab.org. Nah, jadi setelah membuka Scilab, tampilan utamanya yaitu seperti ini. Ada file browser untuk membuka atau menyimpan dokumen, dan ada juga Scilab console untuk untuk menghitungnya. Kemudian juga ada variabel browser untuk menampilkan variabel yang telah kita gunakan saat ini. Kemudian juga ada comment history, yaitu untuk menampilkan perintah apa saja yang telah kita gunakan. Dan ada juga new feed, yaitu bagian untuk menampilkan informasi yang terkait dengan perkembangan Scilab tersebut. Untuk toolbar seperti aplikasi pada umumnya saja, yaitu ada menu file, edit, control, dan juga application. Nah, mari kita kembali kepada pokok bahasannya. Kita akan membahas operasi aljabar pada matrik. Apa yang dimaksud dengan matrik? Matrik adalah suatu susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom. Bilangan dalam susunan dinamakan anggota, elemen, atau juga bisa disebut dengan unsur dari matrik tersebut. Ini contoh dari suatu matrik yang mendatar ke bawah disebut kolom dan mendatar ke samping disebut baris. Operasi aljabar pada matrik ada 3 macam. Yang pertama, operasi penjumlahan pada matrik. Yang kedua, operasi pengurangan pada matrik. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu operasi perkalian pada matrik. Namun, pada perkalian matrik, ada perkalian matrik dengan skalar dan matrik dengan matrik. Nah, jadi yang pertama yaitu operasi penjumlahan pada matriks. Syarat 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan, yaitu memiliki ordo yang sama, atau merupakan matriks persegi. Misalkan di sini kita buat dulu matriksnya. Nah, bagaimana cara menuliskan matriks di Scilab? Pertama, kita klik dulu di Scilab console-nya. Kemudian tulis, misalnya kita punya matriks A, kita tulis A sama dengan kurung siku, misalkan ordonya itu 2 kali 2, maka ketik unsurnya yaitu baris pertama ada 1 dan 2, cukup pisahkan dengan spasi atau tanda koma. Kemudian baris selanjutnya kita tekan dulu titik koma dan input baris keduanya yaitu 4 dan 6, lalu klik enter. Nah, jadilah matriks ordo 2 kali 2 yang unsurnya 1, 2, 4, dan 6.
Kemudian, kita buat lagi matriks B dengan cara yang sama, yaitu matriks 2 kali 2. Kita tulis B sama dengan kurung siku, baris pertama yaitu 4, spasi 1, kemudian titik koma, dan diikuti dengan baris kedua, yaitu negatif 4, spasi 5. Kemudian tekan enter dan akan muncul dari matriks B tersebut. Selanjutnya, untuk mengoperasikan penjumlahan tersebut, kita klik lagi di Scilab konsolnya, klik A ditambah B, kemudian enter. Maka didapatlah hasil dari penjumlahan matriks A dengan matriks B, yaitu 5, 3, 0, dan 11. Bagaimana? Mudah bukan? Kemudian, dari manakah kita mendapatkan hasil seperti ini? Kekurangan dari Scilab Console ini yaitu tidak ada langkah-langkah yang dijelaskan di dalam aplikasi. Namun, untuk matriks ini, kita dapat memulai operasinya dengan mengoperasikan baris pertama kolom pertama pada matriks A ditambah dengan baris pertama kolom pertama pada matriks B dan seterusnya seperti itu. Jika kita melihat contoh, maka hasil yang didapat berawal dari baris pertama kolom pertama berarti pada matriks A 1. Kemudian pada matriks B yaitu 4. 1 ditambah 4, 5. Kemudian selanjutnya baris pertama kolom kedua pada matriks A 2 dan pada matriks B yaitu 1. Berarti 2 ditambah 1, 3. Nah, untuk baris kedua, kolom pertama pada matriks A ada 4. Pada matriks B yaitu negatif 4. 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu berarti 6 ditambah 5. Hasilnya 11. Begitulah cara mengoperasikan penjumlahan matriks. Oke, kita hapus dulu konsolnya dengan mengklik menu edit dan clear console. Yang selanjutnya yaitu pengurangan pada matriks. Syarat 2 atau lebih matriks dapat dikurangkan, yaitu mempunyai ordo yang sama. Penjumlahan matriks dengan pengurangan matriks mempunyai cara yang sama. Misalkan kita punya matriks A yang tadi. Untuk memudahkan, kita klik saja matriks yang tadi yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu matriks A. Di comment history itu ada history dari matriks A. Kita klik yang ini, kemudian enter. Nah, maka akan muncul kembali matriks A. Kemudian kita munculkan juga matriks B yang tadi. Kita cari yang B, kemudian klik enter lagi. Nah, sudah ketemu matriks B. Kemudian cara untuk mengurangkannya sama saja, yaitu tinggal klik A dikurang B, kemudian enter. Maka hasilnya akan muncul. Cara untuk mengurangkannya atau langkah-langkahnya yaitu memiliki langkah-langkah yang sama dengan penjumlahan pada matriks. Jadi, tinggal kita kurangkan saja unsur-unsur matriks A dengan unsur-unsur matriks B yang posisinya bersesuaian. Oke, kita clear lagi konsolnya. Cara lain untuk menghapus konsol yaitu dengan mengetik atau mengklik C, L, C, kemudian enter. Nah, terhapus semua. Yang selanjutnya yaitu perkalian matriks. Sudah disebutkan tadi, perkalian matriks ada dua macam, yaitu perkalian skalar dengan matriks dan matriks dengan matriks. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perkalian skalar atau bilangan real dengan matriks. Untuk menyelesaikan perkalian skalar dengan matriks, maka langkah yang harus kita lakukan adalah
mengalihkan bilangan skalar tersebut kepada setiap unsur yang terdapat dalam matriks. Nah, kita misalkan akan membuat lagi matriks F berordo 3 dikali 3. F sama dengan kurung siku, unsur-unsurnya yaitu negatif 2, 3, 5, titik koma, 1, 3, 4, titik koma lagi, 6, 7, dan terakhir 8. Kemudian enter. Nah, maka akan muncul matriks F. Kemudian matriks F ini kita akan kalikan dengan bilangan skalar. Contohnya bilangannya 3. Nah, maka kita tinggal tulis di Scilab konsolnya 3 dikali, untuk tanda kali kita gunakan bintang, 3 bintang F. Kemudian enter. Maka akan ditampilkan hasil dari perkalian skalar dengan matriks tersebut. Yang selanjutnya ada perkalian matriks dengan matriks. Syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, misalkan kita punya matriks X. Matriks X sama dengan kurung siku, unsur pada baris pertamanya yaitu 5 dan 4, kemudian unsur pada baris keduanya yaitu 6 dan negatif 2. Kemudian enter. Nah, yang selanjutnya kita buat lagi matriks lain atau matriks kedua, misalkan matriks Y. Matriks Y unsur-unsurnya yaitu 1 dan 6. Nah, kita akan mengalihkan dua matriks tersebut. Maka kita perhatikan dulu apakah jumlah kolom pada matriks X sama dengan jumlah baris pada matriks Y. Nah, ternyata sama ya, berarti memenuhi syarat untuk dilakukan operasi perkalian matriks dengan matriks. Pada Scilab, untuk menentukan perkalian matriks, kita cukup menekan atau mengklik tadi matriks X dikali atau tanda bintang, kemudian matriks Y, lalu enter. Nah, inilah hasil dari matriks X dikali matriks Y. Untuk cara atau langkah-langkahnya, pada perkalian matriks, kita tinggal mengoperasikan atau mengkalikan baris pada matriks A dikali kolom pada matriks B, dan seterusnya. Baiklah, kita akan beralih kepada transform matrik. Apa itu transform matrik? Transform matrik adalah sebuah matrik baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks awal. Untuk mengoperasikan pada Scilab, kita tinggal buat dulu matriksnya. Misalkan kita gunakan lagi matriks F yang tadi, lalu tekan enter saja. Kemudian untuk melakukan transform matrik, klik lagi pada konsol, yaitu F diikuti dengan tanda petik 1. Maka inilah hasil dari transform matrik F tersebut. Bisa dilihat di sini matriks F sudah berubah posisi baris dan kolomnya. Oke, lanjut kita kepada determinan. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Untuk mengoperasikannya sangatlah mudah. Sebelumnya kita clear dulu konsolnya, lalu kita buat matriks baru yang berordo n kali n, misalnya 3 kali 3. Karena matriks F tadi ordonya persegi, kita gunakan matriks F tersebut. Nah, munculkan kembali. Untuk determinalnya, kita langsung klik det, kemudian kurung buka F,
dan kurung tutup. Lalu enter. Inilah hasil dari determinalnya. Ini dibacanya 1 ya. Yang selanjutnya yaitu ada inverse matrix. Inverse matrix ini dapat diartikan sebagai kebalikan dari suatu matriks tersebut. Jika suatu matriks bujur sangkar A dikalikan terhadap inverse-nya, yaitu matriks bujur sangkar A inverse, maka menghasilkan matriks identitas atau matriks I pada operasi perkalian matriks. Untuk menyelesaikannya, di aplikasi Scilab kita buat dulu matriksnya. Misalkan kita punya matriks P, unsur-unsurnya itu ada 3, 2, 1, dan 4. Kemudian setelah di enter, kita klik lagi di Scilab konsolnya, INV atau inverse, kemudian kurung buka, P, dan kurung tutup. Kemudian enter. Maka itulah hasil dari inverse matrix P. Oke, kita lanjut kepada nilai eigen dan vektor eigen. Kita clear dulu konsolnya. Nah, apa sih yang disebut nilai eigen dan vektor eigen? Nilai eigen atau biasanya dilambangkan dengan lambda adalah nilai karakteristik dari suatu matriks berukuran n kali n. Sementara vektor eigen adalah vektor kolom tak nol yang bila dikalikan dengan suatu matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Nah, kita buat dulu matriksnya. Misalkan matriks A, unsurnya yaitu 3, 0, 8, dan negatif 1. Nah, enter. Kemudian kita klik lagi untuk menyelesaikan dan mencari nilai eigen dan vektor eigen. Kurung siku buka, kemudian U, L, kurung siku tutup. Sama dengan S, P, E, C atau spek, kemudian kurung buka, kemudian matriks A, dan kurung tutup. Lalu enter. Nah, maka akan ditampilkan hasil dari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks tersebut. Lalu ini maksudnya seperti apa? Maksudnya itu, vektor eigen dari matriks A disimpan dalam matriks U. Nah, yang ini ya. Sedangkan nilai eigen dari matriks A disimpan dalam matriks L yang merupakan matriks diagonal. Dengan elemen-elemen diagonalnya adalah nilai-nilai eigen dari matriks A. Berdasarkan hasil output Scilab, diperolehlah vektor eigen untuk nilai eigen lambda 1 sama dengan negatif 1 adalah U1 yaitu 0 dan 1. Yang ini ya. Kemudian untuk vektor eigen, nilai eigen lambda 2 sama dengan 3 adalah U2 yang ini yang 0,44 dan 0,89. Atau bisa juga dinyatakan dengan U2 sama dengan 1 dan 2 karena 0,44 dan 0,89 ini diperoleh dari 1 dikali 0,44 dan 2 dikali 0,44. Nah, seperti itu. Sebenarnya, masih banyak lagi pengoperasian pada matriks yang dapat dioperasikan melalui software Scilab ini. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua materi sudah selesai disampaikan. Untuk melatih kemampuan, maka ada beberapa soal yang dapat dikerjakan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit and keep healthy. See you later.